Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Komisi Pelayanan Perempuan Rabu 24 November 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Seperti yang diberitahukan dalam bagian awal video, ibu mungkin sudah memulainya secara mandiri, baik melakukan satu pujian, doa pembukaan, dan membaca Alkitab. Nah, tema kita tadi pada hari ini, Rabu 24 November 2021, kuatkanlah hatimu, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 16, ayat 26 sampai ayat ke-33. Kita sudah mempersiapkan dan membacanya secara mandiri. Saya akan membacakan untuk kita pada ayat ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat 33. Nah, berbicara kuatkanlah hatimu, seperti tema kita dalam renungan Komisi Pelayanan Perempuan 24 November 2021. Ada kisah seorang bernama Yakob. Adalah pengacara muda nih, ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Yakob anggap saja seperti gambar yang terlihat di layar. Apapun yang dikerjakan oleh Yakob, ia kerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Selama perjalanan karirnya sebagai seorang pengacara, Yakob selalu berhasil membela kliennya di mata hukum. Yakob ini pengacara muda. Namun suatu kali ia terjebak dalam suatu situasi pelik, situasi sulit dan membingungkan yang mungkin membuat hatinya tidak kuat. Mengapa demikian? Karena saudara atau anggota keluarganya, atau kita sebut saja adiknya bernama Billy, menjadi tersangka pembunuhan. Billy, adik dari Yakob, menjadi tersangka pembunuhan. Semua bukti pembunuhan mengarah kepada Billy. Seluruh keluarga besar pun kecewa tentunya kepada Billy karena pergaulannya yang buruk. Keluarga besar dari Yakob dan Billy, mereka menganggap bahwa Billy benar-benar bersalah. Meski tidak ada yang mendukung, Yakob tetap maju membela adiknya. Ia percaya kalau adiknya, yakni Billy tadi, tidak bersalah. Dan Yakob mengimani Tuhan pasti akan membuka jalan. Hatinya tidak goyang. Hatinya kuat seperti tema kita. Kuatkanlah hatimu. Begitu juga dengan Yakob untuk mendukung dan membela adiknya, Billy, yang tadi kita lihat di layar kaca ibu-ibu. Kemudian dalam persidangan itu, beberapa jam sebelum persidangan dimulai, Yakob mendapatkan bukti yang sangat penting yang menjadi kunci nih ibu-ibu untuk pembebasan adiknya, yakni Billy. Para jaksa penuntut tidak mampu berkutik, tidak dapat merespon apa yang menjadi bukti bahwa Billy, adik dari Yakob ini, tidak bersalah. Hakim pun memutuskan bahwa Billy tidak bersalah. Dalam ilustrasi ini, Yakob yang membela adiknya tadi sempat tidak memiliki hati yang kuat.
hatinya goyang seperti itu, ibu-ibu yang terkasih. Bahkan seluruh anggota keluarga, tentunya secara hukum, hakim pun sudah memojokkan Billy, adik dari Yakob. Namun Yakob sangat-sangat menguatkan hatinya. Tetapi tadi setiap apapun yang ia kerjakan dalam pengadilan, dalam profesinya sebagai pengacara, ia lakukan untuk Tuhan. Sehingga dia memiliki hati yang kuat dan mampu memenangkan persidangan dalam ilustrasi tersebut. Lalu bagaimana dengan kita pribadi, lepas pribadi, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan bagian dari pengajaran sekaligus pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus saat ia sedang melaksanakan perjamuan terakhir bersama para murid. Perjamuan terakhir dengan para muridnya. Atau dalam hal konteksnya di Kamis Putih sebelum Jumat Agung, Tuhan kita Yesus Kristus akan segera meninggalkan para murid sehingga ia mempersiapkan mereka agar dapat memahami apa yang akan mereka alami sebagai murid-murid Yesus Kristus setelah Yesus ditangkap, disalibkan, bahkan mati, dan juga kemudian naik ke surga pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa Allah Bapa begitu mengasihi mereka, para murid, karena mereka mengasihi Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus berasal dari Allah Bapa. Sesungguhnya kasih Bapa yang juga nyata dalam Yesus Tuhan kita akan nyata juga dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun kehidupan para murid dan termasuk kita pada saat ini. Khususnya bagi para murid selepas kepergian Yesus Kristus untuk kembali kepada Sang Bapa di sorga. Meskipun pesan-pesan itu terdengar begitu menyedihkan, namun Tuhan Yesus menyatakan semua itu supaya mereka justru merasa tenang, merasa damai sejahtera karena tahu situasi apa yang akan mereka hadapi. Yakni para muridnya, mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Itu yang diajarkan, itu yang kita sama-sama renungkan bagaimana untuk memiliki hati yang semakin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Kasih dan percaya yang menyelimuti seseorang pasti akan membuat orang itu kuat dalam menjalani kehidupan meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, meskipun terpojok secara sendirian. Misalkan seperti tadi Yakob yang membela adiknya Billy. Ia sendirian, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ia tetap menguatkan hatinya untuk membela adiknya di pengadilan, dan secara hukum ia dapat membuktikan bahwa adiknya tidak bersalah. Sekalipun keluarga besar, sekalipun para hakim sudah menjatuhkan prasangka atau dugaan bahwa adiknya Billy itu pelaku utama, ternyata dalam persidangan dapat dibuktikan tidak ada pelaku lainnya tentu. Nah, kembali kepada bacaan firman Tuhan Yakobus pasal 16 ayat 26 sampai 33. Mereka memang merasa kehilangan, yakni para murid Yesus Kristus Tuhan kita. Namun kasih yang dalam diri seseorang akan abadi. Meski dalam kenangan, ibu-ibu yang terkasih, namun kenangan itu adalah kenangan yang indah. Khususnya bagi para murid ke-12, para murid Yesus Kristus. Jika kasih manusia bisa begitu dalam dan membuat orang tetap percaya,
dan menguatkan hati yang menjalani hari depan, terlebih kasih Tuhan. Dalam arti Yesus Kristus sudah menguatkan para murid-murid. Kita pun demikian. Ada banyak hal yang bagi kita menguatkan secara pribadi sebagai ibu-ibu. Seperti pesan Tuhan Yesus, kuatkanlah hatimu baik dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan sebagai orang percaya, termasuk juga dalam berbagai situasi, karena ia telah mengalahkan dunia dan ia terus mengasihi kita sehingga tidak akan meninggalkan kita. Sebagai kaum ibu dan kaum perempuan tentunya ada berbagai penyebab yang menyebabkan kita tidak memiliki hati yang kuat. Kembali kepada firman Tuhan Yohanes pasal 16 di ayat 26 sampai ke 33, atau secara khusus di ayat ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-33. Kita diundang sebagai murid Yesus Kristus. Kaum ibu tentu apalagi. Untuk memiliki hati yang kuat. Sekalipun baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan, mungkin juga pekerjaan suami, pendidikan dari anak-anak, kesehatan dari suami dan anak-anak, keluarga besar pun ada yang membuat hati kemudian tidak kuat. Kita diundang untuk menguatkan hati kita dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes pasal 16 ayat ke-33, bahwa damai sejahtera dari Allah sudah diberikan kepada kita umat yang percaya kepadanya. Dalam dunia kita sekalipun mengalami pergumulan, mengalami penderitaan dan bahkan penganiayaan, kuatkanlah hatimu. Allah telah mengalahkan dunia. Allah yakni Tuhan kita Yesus Kristus sudah disalibkan, menderita, sengsara, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Juga Allah yang sama yang akan menguatkan hati ibu-ibu, memberkati kehidupan ibu-ibu untuk lebih lagi dan lagi. Dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi ibu-ibu, kuatkanlah hati. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan kita yang meninggalkan Tuhan. Imani dan kuatkanlah hati bahwa Tuhan bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati ibu-ibu untuk selalu memiliki hati yang kuat dan mengarah kepada Tuhan dalam iman pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bawa setiap pokok-pokok doa secara pribadi, berjemaat, berbangsa dan bernegara dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Sang pemilik kehidupan, yang telah menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang sama yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan melalui kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami pribadi, baik sebagai pendeta maupun kaum ibu, di dalam Komisi Pelayanan Perempuan telah merenungkan firman Tuhan. Kami diundang untuk memiliki hati yang kuat, atau seperti tema, kuatkanlah hatimu, yang didasari dari Yohanes pasal 16 ayat 26 sampai ayat ke-33, di mana kami melihat Yohanes pasal 16 ayat ke-33 mengingatkan kami untuk tidak takut, mengingatkan kami untuk memiliki hati yang kuat, karena Allah melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus sudah datang, sudah memberikan damai sejahtera, dan di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan penganiayaan itu,
kami diundang dan diminta untuk menguatkan hati kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi sebagai kaum ibu. Atau kami pun mengingat akan keluarga kami. Tuhan berkati. Secara khusus kami mendukung bagi mereka yang sedang sakit ataupun proses pemulihan. Kami bawa di dalam doa. Dan bersama-sama kami mendukung dalam doa. Untuk Ibu Dorce L. Sosialesa yang sedang sakit. Kami berdoa juga untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Bilpen Manulang, Ibu Ruth Lina Barus, Ibu Marlina Tambunan, Ibu Penatua Rista Pardede. Tuhan jamah dalam proses pemulihan mereka pribadi lepas pribadi ataupun pribadi lainnya yang kami bawa di dalam doa. Sembuhkan mereka ya Allah dalam kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa juga untuk mereka yang Tuhan telah tambahkan usia. Kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Tempstina Tampu Bolon. Kami berdoa untuk Saudara Lino Kuis, Ibran Lumban Gaul, Ananda Krishna Luhut Sihar Napitupulu, Bapak Bondan Indra Prakarsa Aceh. Tuhan berkati dan kami imani tidak saja pertambahan usia, ada berkat-berkat Tuhan yang selalu ditambahkan oleh Allah dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih dalam kehidupan GKP Jatiasi, Persekutuan GKP Jatiasi, yaitu untuk keluarga Ibu Sri Wahyuni Lumban Raja dan keluarga Ibu Surarti. Kau berkati pribadi lepas pribadi, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, juga di antara keluarga tersebut, sebagai menantu, sebagai cucu. Tuhan berkati lagi dan lagi. Allah yang maha baik, kami juga berdoa untuk para penatua, pengawas perbandingan jemaat, komisi pembantu setempat, bersama dengan guru TK, dan unit TK juga anak-anak TK. Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk komisi kategorial dan kategorial. Tuhan berkati lagi dan lagi. Berkati dan persekutuan di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan atas virus corona ini. Tuhan yang campur tangan memberkati kami lagi dan lagi. Kami juga mendukung dalam doa apa yang menjadi pergumulan dan kami bawa di dalam hati kami, ya Allah. Kami berdoa untuk pekerjaan kami. Kami merindukan pekerjaan. Berdoa untuk suami kami ataupun pekerjaan suami. Untuk anak-anak. Untuk menantu. Untuk cucu-cucu atau bahkan cicit. Berkati juga bagi mereka yang kami dukung dalam doa. Untuk pasangan kehidupan. Untuk buah hati. Dan kebahagiaan sukacita lainnya daripada Tuhan. Tuhan, Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk badan-badan pelayanan di dalamnya, BP Klasis. Kami juga berdoa ya Allah, untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Tuhan berkati lagi dan lagi, Allah jauhkan dari mara bahaya dan penyakit apapun. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Joko Widodo, bangsa Indonesia dijauhkan juga dari bencana alam. Untuk aparatur kesehatan dan keamanan, Tuhan jamah. Dan kami menuju herd immunity, Tuhan berkati lagi dan lagi untuk mematuhi protokol kesehatan dan memutus penyebaran dari virus corona. Kami berdoa untuk dunia ini juga ya Allah, dijauhkan juga dari bencana alam. Dan kami semakin penuh dengan damai sejahtera yang dari Allah, dengan tidak ada kerusuhan, bencana alam, atau bahkan virus corona ini ya Allah. Kami tahu ya Allah untuk setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi, secara berjemaat, berbangsa, bernegara, dan dunia ini jauh daripada sempurna. Untuk itu, kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah merenungkan firman Tuhan dalam Komisi Pelayanan Perempuan. Bagi kita yang rindu dan diundang untuk menghimpun persembahan secara pribadi ataupun melalui transfer seperti rekening bendahara jemaat yang tertera di warta jemaat, atau kemudian dapat melanjutkan tata kebaktian secara mandiri, baik puji-pujian dan doa penutup. Selamat menjadi ibu-ibu yang memiliki hati yang kuat, karena Allah telah berikan damai sejahtera kepada kita melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini dan memberikan damai sejahteranya juga, bahkan melalui perantara kuasa Roh Kudus yang menguatkan hati ibu-ibu terkasih lebih lagi dan lagi. Sekali lagi Tuhan memberkati. Amin.